Halo Sobat Mira, jadi pada video kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang kinematika. Dan berikut adalah line up dari teman-teman saya. Let's go. Nah, jadi apa sih kinematika itu? Kinematika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak relatif benda, gerak relatif suatu benda atau suatu partikel atau apapun, yaitu mengenai mungkin perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Nah, dalam kinematika ada banyak-banyak, ada GMB, GLBB, GLB, dan masih banyak lagi. Tapi kita akan bahas cuman gerak lurus beraturan dan gerak lurus rubah beraturan. Nah, karena kita membahas tentang yang gerak-gerak nih, kita harus definisikan dulu apa itu. Nah, gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Nah, itu dia gerak. Jadi kayak perpindahan suatu benda terhadap titik acuan gitu ya. Nah, di dalam gerak itu ada banyak buat caranya yang dipakai di GLB maupun GLBB gitu. Nah, yang pertama adalah jarak. Apa itu jarak? Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu benda. Yang kedua, ada perpindahan. Perpindahan adalah perubahan kedudukan awal dan akhir dari suatu benda. Jadi apa ya yang membuat jarak dan perpindahan itu berbeda? Ya, oke, saya berikan contoh kasus ini. Jadi ada pesepeda yang bersepeda ke timur sejauh 3 km dan kembali ke barat 2 km. Nah, itu kalau dihitung jaraknya itu totalnya 5 km. Karena apa? Karena jarak tadi panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu benda. Jadi kan si pesepeda ini melewati banyak 5 km gitu ya. 3 km dan 2. Nah, jaraknya itu gitu. Sedangkan perpindahan itu cuman bedanya aja. Karena definisinya tadi yaitu perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Karena si pesepeda 3 km ke timur terus 2 km ke barat, jadi bedanya kan cuma 1 meter. Nah, besar yang selanjutnya adalah kelajuan. Yang definisinya adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Berikutnya adalah kecepatan. Yang definisinya perpindahan persatuan waktu. Yang terakhir ada percepatan, itu perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang GLB yang akan disampaikan oleh Mas Asriel. Let's go. Nah, apa sih sebenarnya GLB itu? GLB adalah gerak suatu benda yang berada di lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Jadi, V-nya atau kecepatannya adalah konstan. Atau percepatannya sama dengan 0. Persamaannya dapat dirumuskan dengan V sama dengan S dibagi T, yang dimana S adalah jarak dan T adalah waktu. Nah, berikut ini adalah grafik GLB. Yang pertama adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Yang kedua adalah grafik jarak terhadap waktu. Oke, saya akan memberikan contoh fenomena GLB yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kereta yang melintas di rel yang lurus dan mobil yang bergerak di tol yang lurus dengan kecepatan yang sama-sama konstan. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal dari GLB. Bisa dibaca dulu. Jika Dina mengendarai sepeda motor yang memiliki kecepatan tetap 36 km per jam selama 10 sekon, maka jarak yang ditempuh oleh Budi adalah, jadi yang ditanya adalah S ya teman-teman, yang diketahui adalah V. V-nya kan tetap ya, udah pasti GLB kan. V-nya kan tetap 36 km per jam atau dikonversi ke meter menjadi 10 meter per second, yang dimana T-nya yaitu 10 second. Jadi tinggal masukin rumus V sama dengan S per T, kan tinggal dipindah ruas, S-nya jadi di sisi kiri, jadinya V dikali T ya. Jadi tinggal masukkan S sama dengan V kali T, V-nya sendiri 10 meter per second. Karena kenapa dijadikan meter per second? Karena T-nya itu second teman-teman. Jadi kalau 36 km per jam kan masih per jam gitu, jadikan second dulu. Nah,
dimasukkan 10 meter per second dikali 10 second sama dengan 100. Jadi jawabannya adalah jaraknya 100 meter, yaitu A. Nah, setelah penjelasan soal GLB tadi, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Profesor Haska ya tentang materi GLBB. Oke, langsung saja. Berikutnya ada GLBB. Apa sih GLBB itu? GLBB adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan berubah terhadap waktu dan percepatan tetap. Jadi V-nya berubah dan A-nya konstan. Nah, persamaan GLBB adalah sebagai berikut. VT sama dengan V0 tambah AT. Yang kedua ada S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Yang terakhir yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Dengan VT sama dengan kecepatan akhir atau meter per second, V0 adalah kecepatan awal atau meter per second juga, dan A percepatan atau meter per second kuadrat, T adalah waktu atau second, dan S adalah perpindahan dengan satuan meter. Nah, berikut ini adalah grafik-grafik dari GLBB. Yang pertama adalah grafik percepatan terhadap waktu atau A terhadap T. Yang kedua ada grafik kecepatan terhadap waktu atau V terhadap T, dan yang terakhir ada grafik jarak terhadap waktu atau S terhadap T. Contoh GLBB di kehidupan sehari-hari adalah pesawat yang lepas landas dan motoran di jalan yang menurun. Nah, GLBB juga digolongkan menjadi dua, yaitu GLBB horizontal dan GLBB vertikal. Contoh yang horizontal ada dua, yaitu percepatannya dipercepat atau percepatannya diperlambat. Ya, contohnya mobil banyak bocor gitu kan, percepatannya mengurang 4 meter per second secara terus menerus misalnya gitu. Atau kalau yang dipercepat, mobil melaju dengan percepatan 10 meter per second. Nah, itu tetap ya dipercepat maksudnya. Terus yang vertikal itu ada gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Begitu teman-teman. Nah, contoh soal berikutnya. Sebuah mobil mulai bergerak dari keadaan diam dengan kecepatan tetap 4 meter per second. Nah, di sini kan udah pasti ya GLBB karena percepatannya ada. Kalau GLB kan percepatannya sama dengan 0. 4 meter per second kuadrat. Kecepatan mobil tersebut setelah bergerak selama 18 second adalah, nah, karena mobil awalnya diam, jadi V0-nya sama dengan 0 ya teman-teman. Terus karena A-nya sama dengan 4 meter per second dan T-nya sama dengan 18 second, maka rumusnya adalah, ditanyakan VT kan, ditanya adalah VT, kecepatan mobil setelah bergerak, di VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Jadi tinggal masukin aja, V0 nya 0 ditambah 4 dikali 8 sama dengan 72 M/S yang D. Oke, terima kasih.